Jadi dulu tuh walaupun gue masih SMA, pikiran gue tuh satu. Ini seorang teknopreneur Gen Z nih, keren sekali ini. Karena skill ini yang pastinya bakalan gue bawa nih sampai gue tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi perkenalkan, kita itu dari kelompok WIN di Teknopreneur Makassar ya. Baik. Saya Oscar dan ini Saya Zidan. Oke, Oscar dan Zidan ya. Nah, salam kenal Bang. Ya. Boleh perkenalkan diri? boleh. Oke, halo, perkenalkan nama gue Alan. Gue sebagai Computer Vision Engineer. Ya, itu untuk job saya saat ini. Ya, jadi memang kita pilih Bang Alan tuh memang saya pernah lihat juga. Waduh. Bang Alan tuh udah berkecimpung di dunia bisnis dari sebelum COVID. Biasa itu. Nggak yang wah-wah banget. Iya, Bisnis kecil itu. Tapi kita bisa ambil pelajarannya lah ya. Boleh. Ya. BTW, saya penasaran nih, Bang. Ini manggilnya Bang, Bapak, atau gimana? Panggil Bang aja Mas, saya masih muda. Panggil Pak, umur saya 40. Enggak. Ini seorang teknopreneur Gen Z nih, keren sekali ini. Boleh diceritakan Bang, latar belakangnya gimana ini dari sudut pandang seorang teknopreneur? Latar belakang apa tuh? Kan banyak latar belakang. Mungkin gimana cara Bang Alan mengembara dari awal mula? Dari awal mula, jadi awal banget cerita kenapa gue bisa buka bisnis ya. Betul banget. Gue sebenarnya takut ini dibilang mengglorifikasi sih, tapi justru dulu tuh sebenarnya ada bencana yang kita semua menimpanya lah. Salah satunya adalah COVID ya. Lu pasti pernah COVID. Ya, betul. Gue juga tersiksa tuh lockdown tuh ya. Lockdown tuh luar biasa tuh. Nah, ternyata ada banyak bisnis yang terdampak, termasuk bisnis dari bokap. Jadi bokap gue tuh dulu bisnis sepatu kan. Nah, itu terdampak tuh. Dan itu bangkrut. Nah, jadi dulu tuh walaupun gue masih SMA, pikiran gue tuh satu. Udah ditagih sama banyak hutang kan. Dari bisnis bangkrut itu udah banyak tuh hutang. Dari hutang bokap. Satu cara gue ya, gimana cara gue bantu bokap tuh lunasin hutang. Sesimpel itu. Dengan bangun berusaha sendiri ya? Dengan bangun berusaha sendiri. Gue tuh sampai cari tuh di Google how to make money online. Itu sebenarnya top keyword dulu. Itu top keyword dulu, sumpah. Bakalnya, kan? Iya, itu cikal bakalnya. How to make money online. Dan itu di YouTube tuh banyak banget di beranda YouTube gue. How to make money online fast. Gue percaya sih, tapi nggak mungkin cepat juga gitu. Ya, how to make money. Tapi yang gue cari adalah yang basicnya adalah skill gitu. Karena skill ini yang pastinya bakalan gue bawa nih sampai gue tua. Bukan yang jual produk gitu. Produk bisa habis kapan aja. Sementara kalau skill kan ada pada diri kita ya. Iya, betul. Singkat cerita, disitulah gue ketemu nih satu skill, namanya desain grafis. Dulu tuh desain grafis itu hype banget, bahkan bisa digajinya itu besar. Dan kebetulan saat itu gue mendapatkan kesempatan untuk bisa desain grafis di luar negeri dengan klien di luar negeri gitu. Iya. Dan disitulah awal mula gue bisa freelance sampai akhirnya ya sampai sekarang lah kena imbas AI. Terus desain itu berkurang dan akhirnya gue sekarang masuk ke computer vision. Justru gue yang mengembangkan AI itu sendiri. Oke, mungkin pertanyaan dulu dari gue ya. Boleh banget. Boleh banget. Dari perspektif gue yang gue lihat di apa yang dibilang kan, pertama itu awal mulanya COVID ya. Iya bener, karena COVID gue akhirnya mulai usaha. Iya, COVID jadi kita ada problem, ada urgensi, dan solusinya bakalan solusi dari situ. Pikirkan. Iya benar, dari online tuh. Nah, kalau itu kita dari sudut pandang kita mungkin kunci suksesnya di situ. Tapi kira-kira yang kunci paling banget buat abang sukses di freelance itu gimana? Sukses di freelance sebenarnya pertama paling konsisten ya. Karena lu tuh kebanyakan orang yang gue lihat freelance itu mereka tuh pasif gitu untuk mencari klien. Kayak udah taruh aja gitu barang di toko, nggak mau gitu ngetok pintu satu-satu. Nah, perbedaan dari gue, karena bapak gue dulu adalah backgroundnya marketing. Dulu kalau lu pada tahu nih, perusahaan Columbia tuh dulu sukses banget tuh. Furniture sebelum IKEA sekarang. Dulu tuh ada namanya Columbia. Bapak gue sama emak gue itu sepaket tuh. Tim marketing dua-duanya. Bapak gue dulu sebagai mentor utama di perusahaan Columbia. Nah, dari situ gue belajar marketing. Dulu tuh bapak gue sales door to door.
sampai buatin skemanya tuh. Tim 1 door to door ke kecamatan ini ya, kecamatan A, kecamatan B, kecamatan C gitu. Bapak gua tuh yang dulu tuh kalau ada tuh selalu apel pagi, selalu ada jargon selamat pagi. Itu bapak gua tuh yang ngasih semangat pagi-pagi, itu luar biasa lah pokoknya beliau. Oke, emang berat sih untuk gerilya dari bawah satu persatu tuh berat banget. Iya, berat banget. Justru yang berat inilah yang sebenarnya mendatangkan sales terbanyak. Tantangan. Iya, benar, tantangannya besar, tapi chance-nya juga besar karena kalian akan berhadapan face to face, satu lawan satu, dibandingkan kalau kalian taruh etalase di toko itu satu to many ya, one to many. Kalau lu anak database ya, one to many tuh, Betul. ya kan. Kalau one to one itu kan relationnya udah satu-satu aja dan itu gampang untuk diatur ya kan. Tapi kalau one to many itu agak sulit tuh karena lu akan berhubungan dengan banyak database, ya kan. Relationnya akan lebih rumit kan. Sama di marketing juga gitu. Kalau lu one to one ya udah lu hadapannya dengan sama dia aja, negosiasi sama dia aja dan nggak ada interupsi dari luar. Coba bayangin kalau lu masukin ke etalase toko, lu denger nih ucapan sebelah ngomong harga ini mahal, mendingan ke toko sebelah. Akhirnya orang yang dengar juga emang ada toko sebelah yang lebih murah. Orang tuh pasti ngomong gitu. Sama kayak lu naruh di etalase, mereka pasti bakal nyari yang lebih murah dong untuk jasa lu atau yang lebih bervalue. Udah, pilihannya cuma itu doang. Kalau lu yang mediocre, itu nggak bakalan dapat apa-apa. Jadi ya cara gua, karena gua mediocre dulu, ya gua ketuk pintu satu-satu. Gua cari perusahaan mana yang butuh, media sosial mana yang jelek, gua tawarin purpose. Emang awalnya kan gua untuk melatih skill gua dulu, gua emang selalu ngasih gratisan selama 1 bulan. Setelah itu kalau misalnya mereka mau melanjutkan, itu bisa langsung berlangganan per bulannya langsung ke gua. Dan gua handle kebetulan sampai ratusan klien waktu itu. Ratusan klien. Gua sampai hire sama ini teman-teman desain grafis gua dulu. Hire teman-teman desain grafis. Ya. Emang aset Jadi kita kan udah dulu- lumayan banget ya. Bener, dulu tuh desain grafis itu komunitasnya bagus loh. Bagus. Mungkin banyak ya kayak ruang edit gitu kan, kalau yang suka editor-editor berkelas gitu kan. Dulu tuh itu ramai banget. Tapi itu membangun komunitas yang baik menurut saya. Dan itu komunitas baik banget. Dan gue juga banyak memberikan beberapa pekerjaan itu ke komunitas-komunitas. Gitu. Dari situ akhirnya makin lama scale up, makin banyak klien, gue bisa kerja sama beberapa desain grafis sebagai pekerja lepas gue juga. Dari situlah akhirnya bisa berkembang dan bisa eksponensial secara pertumbuhan. Boleh dilanjut di Bang Jian. Tadi seorang inspirasi Bapak sendiri ya? Sebenarnya inspirasinya kan dari itu ya, dari problem ya. Tapi kalau dari Bapak itu inspirasi dari metode aja sih. Metode gimana cara gue menjualnya. Karena kan tadi gue udah bilang kalau sekarang tuh orang pada pasif, nggak berani ngejual langsung gitu, nggak berani propose email ke mereka. Itu penting sih, itu penting dan itu harus dipelajari. Berarti dulu mulainya di digital marketing. Dulu gue mulai di desain grafis. Desain grafis ada. Gue punya banyak teman juga. Dari situlah baru mulai masuk ke marketing gitu. Jadi teman-temannya Bang Alan itu, Bang Alan hire sendiri. Nah itu gimana sih cara ngebikin tim yang kuat untuk desain grafis? Untuk bikin tim yang kuat ya sebenarnya kalian kalau misalnya bisa bangun komunitas itu udah tim yang paling kuat banget. Misalnya kan kalau di Win sendiri ada GDSC ya. Itu udah jadi salah satu jangkar kuat sebenarnya kalian untuk bikin bisnis lebih mudah. Ada perkumpulan di situ, human capital udah banyak, tinggal diperdayakan aja. Kalau misal kalian punya visi yang bagus dan kalian punya gimana caranya manage human resource yang bagus, dari situ bakalan lebih optimal. Nah, itu kalau dari yang kuliah, berarti kan memang kita bangun komunitas dulu yang kuat, Ya. dan kita baru bisa ajar ya. Sebenarnya untuk memulai itu nggak butuh komunitas yang kuat. Tapi kalau misalnya kalian ingin bertumbuh secara eksponensial, komunitas itu adalah salah satu bagian yang penting. Untuk kita kan kalau misalnya mau membuat satu komunitas kan perlu leadership yang kuat ya. Ya, Untuk betul. menyamakan visi dari setiap member tuh gimana? Untuk menyamai visi setiap member, tentunya harus ada satu tujuan ya. Iya. Nah, tujuan gue itu salahnya di gue itu adalah satu tujuan gue adalah duit. Jadi ya gue yang gue jadi ya. Mungkin sama. Iya pasti sama. Tapi trust me, kalau perusahaan-perusahaan besar itu tujuan awal mereka dibentuk itu awalnya bukan karena duit. Duit itu mungkin jadi salah satu kendaraan lah. Iya. Mungkin ada yang pengen keamanan segala macam gitu kan. Nah itu sebenarnya yang bikin bisnis itu tahan lama yang gue lihat sampai saat ini. Cuman karena gue dulu karena duit, akhirnya ketika duitnya itu hilang, orang-orang tuh pada cabut. Ya siapa lagi yang mau kerja sama-sama yang kagak ada duitnya ya kan? Iya, benar banget. Karena emang dipersatukan dengan duit. Tapi itu yang bisa membuat kita satu adalah ya tujuan itu sendiri. Kita sama-sama mengejar apa sih?
Kalau masih sama satu tujuan dan kita bergerak di tujuan itu, ya orang tuh pasti bakalan tetap berada di tempat itu sampai tujuan itu tercapai. Jadi memang tujuan dari perusahaan itu memang duit, tapi visi utama kita nggak ke sana. Nggak ke sana, Dan jangan memang sampai ke sana. Bener bang. Kalau entrepreneur tuh pada kira entrepreneur tujuan akhirnya bukan sebagai entrepreneur kan? Betul. Betul atau tidak ya? Gue Iya. juga kurang sure sih, tapi Goals dari entrepreneur tuh goals entrepreneur itu udah bukan jadi pembisnis sebenarnya, Iya, tapi benar. menyelesaikan masalah apa sih sebenarnya yang dia resahin gitu. Setuju Ya kan? banget. Setuju banget. Problem solve. Problem solve. Itu kan kalau misalnya punya tim ya, pasti Ya. setiap tim, setiap anggota memiliki idenya masing-masing yang kadang suka berkonflik. Nah, Yap. gimana sih cara Bang Alan menemukan jalan tengah? Untuk masalah konflik ya, sebetulnya di desain grafis tuh konfliknya apa sih? Kebanyakan kayak cuman style doang sih. Betul, Bang. Style kayak gua tuh bisanya cuman style A, gua tuh bisa cuma style B, style C. Ya Indian sebenarnya kita sih sebagai pemimpin atau sebagai yang ngatur human resource ya yang harus berperan di situ. Ya gimana caranya style mereka kalau gue di desain grafis atau mungkin kalau kalian adalah di bakat-bakatnya kan ada yang front end ada yang back end ya kan kalau di teknologi itu bisa tersalurkan aja sih. Jadi pembagiannya itu benar gitu. Jadi front end itu nggak merasa terbebani lebih banyak, back end itu tidak merasa terbebani lebih banyak. Sama kayak di desain grafis, style yang minimalis itu nggak terbebani oleh pekerjaan yang lebih banyak, sama yang style yang realis mungkin bisa tidak terbebani dengan beban kerja yang lebih banyak juga. Jadi bisa balance. Mereka nggak yang kendor banget, nggak yang kencang banget gitu. Jadi kayak emang harus main tarik ulur sih. Iya, penting banget ya. Kalau di konflik biasanya di GitHub banyak konflik ya. Ya kalau ya itu permasalahan pertama adalah banyak orang yang langsung putus kan. Ini tegang banget nih. Tegang bukannya kayak dikendorin malah makin ditarik. Putus dong benangnya. Setuju banget. Nah itu yang jadi masalah. Ya kalau bicara itu penting, pasti pikirinnya apa yang bagus dan pasti ngikutin tren. Nah, Ya itu Bang Alan tuh lebih condong ke mengikuti tren atau membuat tren itu sendiri. kalau saya sebenarnya lebih condong kepada apa yang perusahaan mau ya. Karena digital marketing itu sebenarnya apa yang perusahaan mau. Goals ya. Goals dari perusahaan itu apa. Jadi sebenarnya desain grafis itu bukan masalah tren. Itu yang harus dipikirin. Desain grafis itu bukan masalah bagus atau tidak, tapi pesan kalian tersampaikan atau enggak. Tujuan perusahaan itu buat desain itu untuk apa sih? Untuk ads misalnya, untuk iklan ya. Iklan itu apanya KPI dari mereka ya harus tercapai. Misalnya desainnya harus berapa banyak yang like, berapa banyak yang klik dari apa namanya CTA itu penting banget. Karena ya Indian mereka sewa jasa kita pasti dengan tujuan dua. Di situ nyewa jasa itu dengan tujuan dua, cost efisiensi atau mempertambah margin. Iya. Udah dua ini doang. Kalau kalian nggak bisa memberikan tentang dua hal ini, udah B2B kalian udah pasti habis, pasti habis. Kan kalau B2C kan manfaat di B2B itu lebih sederhana kan, dia cuma dua doang. Ya udah, Iya. cost efisiensi, B2C nambah itu margin. bener. Kalau- B2C akan lebih ribet. Kalau nggak manfaat, entertain. Iya, manfaat entertain. Udah itu doang dua sih. Tapi emang kita juga pasti bakal berat sih. Itu sih kan gerilya juga ya. Benar. Terus mungkin pertanyaannya gini, kalau dari saya, abang kan punya background, mungkin orang tuanya ada bisnisnya juga. Ya. Ibu ada bisnis. Benar. Itu kan berarti punya basic dari awal untuk pebisnis. Lebih ke environment yang mendukung sih. Iya, mendukung. Keluarganya pembisnis soalnya. Bener. Terus kalau untuk orang yang nggak punya background begitu, ada saran nggak? Untuk yang nggak punya background begitu sebenarnya agak sulit ya. Kalau misalnya kalian masuk ke bisnis karena dari kecil tuh pasti udah diedukasi untuk jadi pekerja aja gitu, karena orang tua kalian kan pekerja kan. Banyak Iya stigma, sih, Banyak stigma begitu yang emang udah didoktrin dari kecil, itu agak susah tuh. Mungkin kan motivasi lain bilang kayak semua bisa jadi entrepreneur, semua bisa jadi pengusaha, tapi nyatanya tuh nggak sesimpel itu gitu. Kita tuh nggak sesimpel kayak kita bikin produk jualan, enggak, justru challenge-nya adalah di jualannya. Kalau pekerja mungkin ngelihat suatu kesalahan itu sebagai udah itu akhir gitu, lu bisa dipecat, bisa diapa, itu mindsetnya emang udah dibangun dari kecil gitu. Itu udah terbentuk banget. Tapi sebenarnya kalau dari pembisnis, gimana caranya kesalahan itu ya jadi pembelajaran lo. Itu kesalahan itu bukan akhir, Harus dicari solusinya. harus dicari solusinya. Nah itu kita biar keluar dari dogmatis seperti itu gimana tuh bang kira-kira bang? Untuk keluar dari dogma itu sebenarnya cukup sulit karena ini udah berakar dari kecil ya. Tapi pertama kali yang harus kalian pikirin ya tumbuhin growth mindsetnya aja dulu. Gitu. Growth mindset. Ya, pertama kalau misalnya kalian masih sekolah, ya kalau misalnya nilai kecil ya itu bukan akhir gitu. Itu bisa jadi bahan evaluasi kalian
justru bisa jadi benchmark kalian. Kalau tahun kemarin gue nilai gue 50, tahun depan ya harus 60 dong. 60 harus naik. Harus naik sekecil apapun itu, 1% lah setiap harinya. Itu udah bagus banget. Itu sih yang harus pertama kali dibentuk ya, untuk keluar dari dogma yang telah mengakar dari kecil. Memang pada akhirnya kita harus balik ke diri sendiri sih. Benar. Mau keluar apa enggak itu tergantung dari kita. Dari kitanya. Boleh lanjut. Nah, selanjutnya nih, kalau setiap hari Bang Alam berusaha menjadi seorang pengusaha, nilai-nilai yang selalu Bang Alam pegang itu apa? Nilai-nilai yang saya pegang sebenarnya cukup sederhana sih, bermanfaat aja udah. Simpel itu. Simple. Iya, karena sebaik-baiknya manusia itu barang siapa yang bermanfaat bagi manusia lain. Benar. Itu yang gue kan, karena gue backgroundnya pesantren ya, itu sih ada anfa'uhum linnas. Gue lupa lagi bahasa Arab ya, tapi pokoknya itulah, sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Betul sih. Udah berapa menit? Gue lanjut pertanyaan, mungkin terakhir kalau misalnya emang udah lama. Yang itu. Nggak gitu. Tinggal dikat aja videonya. Sekarang udah berapa? Sekarang menit 45 sih. Ini udah 18, mungkin awal tadi startup 15 ini 15 menit sih di sound recorder. Oh, di record udah 15. Iya. Oh, boleh? Last questions. Last. Ya, ini last question ya Bang ya? Boleh, last question apa tuh? Jadi gue pernah baca buku Lean B2B Build Product T1. Itu Yes. di bukan halaman pertama, pokoknya di awal-awal halaman di bab kedua kalau nggak salah. Ya. Itu di highlight bener. Kalau misalnya B2B itu punya change, dia nggak perlu produk yang visioner. Sebenarnya produk yang terlalu neko-neko itu kadang nggak dibutuhkan untuk B2B. B2B itu powerfulnya bisa merambat di celah-celah kecil dari perusahaan dan kita bisa masuk. Selama itu dibutuhkan, itu bisa bertahan. Ya. Menurut abang produk yang kayak gitu ada ini ya, ada kepikiran ya, rekomendasi mungkin yang bisa kita build. Rekomendasi untuk masalah produk ya? Waduh, ini saya jadi konsultan nih. Saya juga nggak tahu industrinya apa, tapi luas. Cuman kalau misalnya dibilang metodologinya, caranya ya tentunya dengerin apa yang dibutuhkan sama perusahaan sih. Kadang kita tuh berpikir terlalu jauh gitu loh. Apa yang dibutuhkan perusahaan itu ternyata terlalu rumit. Ternyata yang nggak serumit itu gitu ya. Ternyata masalahnya cuma sederhana. Cuman mereka tuh nggak punya resource aja yang untuk bisa nge-solve itu. Pertama gini, kan tadi balik lagi ya, keuntungan dari perusahaan itu apa sih? Kalau B2B ya mereka tuh carinya cost efisiensi atau nambah margin. Yang orang profesional itu udah paling mudah sebenarnya untuk mengurangi biaya beban operasional. Benar. Gitu kan, daripada mereka hire misalnya 3 developer, back end, front end, sama yang ngurusin database lah misalnya. Ya kan, iya benar. 3 orang gaji masing-masing misalnya 7 juta, 21 juta, beli software 10 juta, efisiensinya berapa? 11 juta. Simple itu. Dengan cost efisiensi kayak gitu, wah itu luar biasa banget itu bagi perusahaan. Itu udah benchmark paling minimum. Tapi kita terkadang mikirnya gimana sih, kayak software ini harus A, B, C, D, E, F, G. Memang bagi kita mungkin visioner, tapi bagi mereka itu nggak menyelesaikan masalah. Benar. Besok kayak ngapain gue nambahin fitur A, padahal gue nggak butuh fitur A, gue cuma butuh fitur B doang. Pada akhirnya ntar fitur malah jadi artefak. Yang nggak dipakai, cuma jadi pajangan. Bener. Justru malah nambah cost. Iya, nambah cost. Cost apa? Variable cost. Ya kan? Belum, ntar ada beban penyusutan. Banyak lagi yang harus dipikirin dari sama B2B. Jadi makanya dia kayak, ya udahlah gue butuhnya cuma fitur A doang, fitur A aja, gue nggak butuh fitur-fitur yang lain gitu. Iya. Jadi memang bener Bang, dijelaskan juga pertama juga kayak gitu. Kalau misalnya B2B itu fokus utamanya di network. Kita harus punya orang dalam, kita harus tahu siapa expert di domain tersebut. Kayak misalnya pimpinan operasionalnya siapa, atau mungkin pembisnisnya siapa. Jadi kita harus konsultasikan dulu sebelum kita bikin code. Bahkan dari Greg Jim tuh dia bilang kalau misalnya kalau kamu nggak tahu bisnis prosesnya, jangan tulis kode, konsultasikan ke domain expert. Ya memang mungkin kita bisa simpulkan banyak yang bisa kita pelajari di Bang Alam, terutama karena memang Bang Alam tuh banyak bahan bacaan banyak tuh, dan pengalaman di bisnis tuh lumayan lah ya. Nggak sebanyak kalian lah. Enggak. Ya, saya antarnya begitu benar-benar awam banget. Atau nggak sebanyak bagi orang yang nonton. Nggak tahu nih gue siapa yang nonton ya, tapi saya yakin kalian lebih banyak. Saya masih kecil lah, saya juga masih muda, saya masih belajar. Pengalaman saya pasti nggak sebanyak kalian. Cuman bagi orang yang belum sama sekali, mungkin ini bisa jadi pembelajaran bagi kalian. Oke. Terima kasih banget Bang Alam. Dulu. One last question.
Aduh, ada las lagi. Apa tuh? Very last. Very last. Tadi udah diceritain tuh gimana dari awal berusaha. Yang pasti sekarang masih dalam proses berusaha ya. Iya. Betul. Udah banyak aset, Kalau gampang gue jadi anaknya Raffi Ahmad, gue jadi cipung gue. Jadi cipung langsung kaya. langsung kaya ya. Iya. Gak usah berusaha gue. Nggak tahu termasuk technopreneur apa enggak ya. Nah, kalau mau berusaha tuh kan pasti kuncinya mau sukses tiap hari Ya. kebayang itu. Mungkin boleh saran kepada kita yang insya Allah menjadi technopreneur yang muda ya sekarang ya. Itu saran-saran ya? Gimana? Pertama gue betul lurusin dulu, gue tuh bukan untuk nyari sukses. Salah sih. Gue tuh nyari ketenangan. Ketenangan. Karena kan dulu gue punya kasus ya, ditagih banyak utang kan dari kerugian bokap tuh. Kayak gimana caranya biar keluarga gue ya udah nggak ditagih utang lagi, simpel itu. Karena apa ya, lu semua orang nih pengen jadi kaya, uang itu terbatas, nggak bisa semua orang jadi kaya. Kalau misalnya semua orang nih, banyak orang yang jadi kaya, kira-kira yang jadi miskin semiskin apa? Miskin banget dong. Iya. Ntar banyak tuh kesenjangannya makin jauh. Jadi menurut gua untuk kita menargetnya kekayaan itu nggak inilah, nggak apa namanya, hal-hal yang sangat apa ya, di luar Nurul. Apa ya, lu nggak bisa lah, lu nggak bisa jadi kaya, tapi harus ada satu apa ya, satu visi. Mungkin lu boleh jadi kaya, tapi ada satu visi yang bisa lu achieve. Jadi kayak visi jadi kaya itu udah visi lu sampai mati, terus ada visi yang bisa lu achieve biar lu tuh bisa istirahat dengan tenang. Karena performa lu yang di umur 20 tahun itu nggak sama dengan performa lu di umur 40 tahun. Ya. Lu harus tahu kapan lu exit. Betul. Benar. Orang di level berbeda itu bukan mencari kebahagiaan, tapi mencari ketenangan. Mencari ketenangan, lu harus safe, lo harus secure lah. Ya. Orang yang mencari kebahagiaan tuh pada akhirnya memang bakal muter-muter terus sih. Bener sih. Kalau mau lihat masa depan pasti mungkin orang-orang kepikirannya kebahagiaan itu punya banyak duit ya. Iya. Tapi enggak. Kebahagiaan Justru itu kalau sebatas masa duit. depannya enggak kelihatan kayak abu-abu, bayang-bayang miskin kelihatan, itu malah dari sekarang udah nggak tenang. Iya. Justru masa depan untuk mencari ketenangan. Ketenangan, Nah. betul. Kita nggak butuh kaya, tapi kita butuhnya cukup. Ya. Betul. Bang. Gila. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini Bang Alan. Tuh. Boleh tutup Mas Oscar. Saya yang tutup nih. Yup. Boleh. Oke, jadi mungkin sekian aja, kurang lebihnya mohon maaf. Dari kelompok Technopreneur mengucapkan terima kasih sebaik-baiknya. Ya, saya terima kasih juga udah diundang. Sekian dan terima kasih. Sekian dari kami. Baik. Mantap. Nggak ada salam nih. Oh, yaudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.